boleh. Ya. Baik Bapak, di tampilan berikut ini kita akan memulai bagian yang kedua. Kita share screen dulu. Ya, ini dia. Untuk yang bagian kedua di structure, dan tentunya nanti sisanya juga kita akan menyinggung written expressions, begitu. Bisa kelihatan Pak ya? Atau Oke. mungkin tampilannya saya sebentar. Nah, begini saja. Baik. Jadi untuk bagian ini kita meneruskan di pertemuan kedua, dan kita langsung di pertanyaan, kemudian saya juga tampilkan jawabannya dan sekaligus analisisnya Pak ya. Begitu. Ya. Untuk yang langsung di nomor 12, jadi di situ yang menjadi jawaban adalah A, di mana di situ dia mewujudkan ini present, karena di situ ditandai dengan is begitu. Dan ini tentunya sesuai dengan subjek dan predikatnya, bahwasanya setiap kalimat itu dalam bahasa Inggris punya subjek dan punya predikat paling tidak satu subjek dan satu predikat. Sehingga di situ yang tepat adalah jawabannya adalah A. Nanti setelah slide ini selesai akan ada ulasan-ulasan mengapa A dan bukan yang lain begitu. Selanjutnya yang nomor 13 itu adalah menunjukkan bahwasanya dia berfungsi sebagai pas yang dalam bentuk pasif, yang tentunya di sini sebagai past participle, yang dalam bahasa Inggris itu kita samakan dengan bahasa Indonesia yang di atau yang ter. Jadi yang di atau yang ter, seperti di jawaban D itu yang diproduksi atau yang terproduksi, tentunya ada yang mengerjakannya, ada yang memproduksinya, akan tetapi yang menjadi predikatnya itu bukan jawaban tersebut, bukan produce tersebut, karena dia bukan sebagai predikat. Yang justru menjadi predikat adalah is, begitu. Is. Jadi di situ ada kata is difficult to distinguish from natural rubber. Jadi itu yang menjadi predikatnya dan menjadi ini pelengkapnya, begitu. Mari kita ulas nomor 12 dan 13 ini. Untuk yang sisi sebelah kanan ini kelihatan Pak Sigit. Itu saya geser sedikit ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Jadi nomor 12 itu bahasannya adalah invert the subject and verb with place expressions. Jadi di situ menaruh ini antara subjek dan verb itu dengan tempat ekspresinya. Jadi kalau kita baca di sini, after ideas expressed in place, the subject and the verb sometimes invert in English. Jadi setelah sebuah gagasan itu mengungkap sebuah tempat, misalkan tempat itu menyatakan kata keterangan tempat di sini, di situ, di sana, dan seterusnya begitu. Nah, subjek dan kata kerjanya ini tentunya menjadi setelahnya begitu. Dan ini bisa sering terjadi dengan menggunakan kata
di sini, di sana, atau tidak di mana-mana. Contohnya begitu. Contohnya ini, here is the book that you lent me. Jadi yang menjadi subjek di sini merupakan here begitu. Kemudian ada there. There are the keys that I thought I lost. Kemudian ada kata nowhere begitu. Nowhere itu maksudnya tidak di mana-mana. Nowhere have I seen. Kenapa kok tidak nowhere I have seen? Tidak demikian begitu. Karena di situ kalau jadi kalimat ada kalimat-kalimat yang seperti ini memang ada, di mana diawali dengan kata here, kemudian there, kemudian nowhere. Itu menjadi diikuti dengan ini, diikuti is ma atau menggunakan have, has, atau will begitu. Dan setelahnya itu subjek begitu. Jadi here is the book. Maksudnya itu sebetulnya the book is here begitu. Tapi here is the book. Ini dalam bahasa Indonesia maksudnya apa? Inilah begitu. Kalau there are the keys, itulah begitu. Nowhere have I seen. Tidak dimanapun saya lihat. Terjemahannya demikian dalam bahasa Indonesia. Jadi demikian aturannya, Pak. Bila mana subjek dan verb kemudian ternyata didahului sebuah kata yang kata-kata berikut, kata-kata keterangan tempat yang mengawali dan dia sebagai awal dalam kalimat tersebut, maka berubah komposisinya. Jadi inversi atau diubah begitu. Posisinya digeser. Kita lanjutkan. The first example, the place where here causes the subject book to come after the verb is. In the second example, the place where there causes the subject is to come after the verb are. And in the last example, the place where nowhere causes the subject I to come after the verb have. The subject and verb can also be inverted after prepositional phrases expressed in place. Jadi juga bisa di mana di situ frasa yang menerangkan kata tempat begitu. Yang di situ frasa tersebut di situ frasa kata depan. Maksudnya frasa kata depan atau yang disebut prepositional phrase di sini dia diawali dengan kata depan in, kemudian ada around, kemudian ada beyond begitu. Jadi contohnya in the closet a. Kenapa kok a? Padahal kan setelah sebelumnya a itu kan sebagai singular. Seharusnya itu bukan is tapi a. Kenapa? Karena a tersebut itu posisinya digeser lebih awal, kemudian yang menjadi subjek adalah setelahnya a. The clothes that you want begitu. Around the corner is Sam house. Jadi is di situ sebagai predikatnya yang menerangkan subjek yang disebut house begitu. Kemudian beyond the mountains lies the town where you will live. Jadi lies di situ sebagai kata ketiga tunggal yang menerangkan town where you live begitu. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Untuk ini pembalikan subjek dan verb di sini. Jadi subjek dan verb. Jadi verbnya dulu, setelah itu diikuti oleh subjek, manakala ada kata-kata khusus yang sudah disiapkan di apa? Ya disiapkan di sini itu bukan di TOEFL, tapi memang aturan tata bahasanya demikian. Oke. Selanjutnya adalah di sana. Jadi agak susah ya untuk memahami bahwasanya subjek dan verb di sini itu diubah, posisinya digeser begitu. Dan diawali dengan kata-kata yang menunjukkan tempat
yang di situ menjadi penting untuk menyempurnakan sebuah kalimat. Contohnya ada di sini in the forest, a di sini adalah predikatnya dari kata birds begitu. Sehingga bukan in the forest-nya itu is begitu, tapi a. Sebetulnya kita bisa buat kalimat tersebut itu menjadi many exotic birds are in the forest begitu. Kalau kita balik di sini karena kita awalkan kata keterangan tempat, maka kata keterangan tempatnya di situ akhirnya mengubah posisi predikat itu lebih awal daripada subjek, dan subjek adalah yang terakhir. In the forest, I walked for many hours. Itu bukan in the forest, walk I for many hours begitu Pak ya. Jadi ini contohnya di kalimat kedua di situ, I, the subject I and the verb walk are not inverted begitu. Tidak diubah, digeser, karena ide I walk for many hours itu komplit, itu sempurna without the place expression in the forest. Jadi the place expression itu tidak diperlukan untuk melengkapi kalimat. Jadi sebetulnya di sini ada penalaran ya, di mana melengkapi atau tidak melengkapi sebuah ide kalimat di situ terletak pada pemahaman sebuah komposisi kata-kata ada pada kalimat tersebut. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Nggak ada ya? Belum lanjut. Jadi ada perbedaan. Kalau in the forest are many exotic birds, itu memang dia posisinya sebagai hewan ya. Jadi hewan di situ memang posisinya tidak menjadi prioritas begitu, kecuali manusia begitu, dan terutama saya dengan kata I begitu. Maka dari itu bukan in the forest walk I, tapi in the forest I walk for many hours, atau I walk for many hours in the forest begitu. Itu sudah komplit. Tapi kalau in the forest birds are many exotic, in the forest many exotic birds are, itu jadi enggak menjadi komplit begitu. Jadi supaya menjadi komplit, menjadi sempurna dalam sebuah kalimat yang ramuan kata-kata dalam kalimat itu ada kata birds, kemudian ada kata in the forest, maka perlu ada pembalikan subjek dan kata kerja di sini. Nah, ini aturannya, di mana ada kata-kata yang menerangkan tempat dan ditaruh di awal kalimat, maka itu menjadi wajib untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Dengan subjek dan predikatnya itu dibalik. Contohnya, in the classroom were some old desks. Atau some old desks were in the classroom. Kalau posisinya ungkapan kata keterangan tempat itu di belakang, maka menjadi some old desks in the classroom. Were in the classroom. Sorry, some old desks were in the classroom. Sedangkan kalau kata keterangan tempat di sini itu ditaruh di awal, yang di sini menunjukkan informasi tambahan, maka tidak diperlukan untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Kenapa? Karena kalimat yang dimaksud itu sudah sempurna. Misalkan, I studied very hard. Itu sudah cukup. Lah, ada tambahan informasi in the classroom. Jadi itu tidak mempengaruhi terjadinya subjek dan predikatnya itu diubah posisinya. Tidak mempengaruhi subjek dan predikat, karena
I studied very hard ini sudah sempurna. Begitu. Kalau yang di atas itu wajib karena belum sempurna. Begitu. Dan ketidaksempurnaannya itu perlu ada perubahan subjek dan predikat karena diawali kata keterangan tempat. Begitu Pak ya. Ya. Lanjut, untuk yang jawaban nomor 13 di sini kita singgung bahwasanya past participle itu menjadi penting untuk diketahui. Maksud dalam bahasa Indonesia itu adalah yang di atau yang ter ya, begitu. Misalkan yang di atas itu keluarga, the family has purchased a television. Keluarga tersebut sudah membeli televisi, alat yang disebut televisi. Itu tidak ada kata yang dimaksud, yang di atau yang ter. Tapi kalau the poem was written by Paul, itu menjadi pasif. Nah, bila mana past participle ini berlaku di kalimat yang di bawah di sini, the television purchased yesterday was expensive. Begitu. Jadi, televisi tersebut yang telah atau yang di atau yang terbeli kemarin itu harganya mahal. Atau yang kedua, the poem written by Paul appeared in the magazine. Jadi yang menunjukkan past participle di situ adalah yang ter atau yang di yang digarisbawahi di situ, yang fungsinya sebagai kata sifat. Misalkan buku yang terambil kemarin di atas meja adalah bukunya, begitu. Jadi yang terambil, yang diambil, jadi itu berbentuk past participle. Nah, di sini sebagai contohnya aturan dalam past participle di situ. Yang pertama adalah she painted the picture, kemudian she has painted the picture, dan yang ketiga adalah the picture painted by bla 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 is now in a museum. Begitu. Kita lanjut di nomor 14. Oh iya, ada tambahan lagi untuk yang nomor 13, di situ juga berfungsi sebagai klausa, ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Waktu itu di pertemuan kedua ya, Pak ya, kalau nggak salah. Di pertemuan kedua di situ bahwasanya nomor 13 di sini sama dengan nomor 7. Bapak bisa lihat lagi di nomor 7 dengan ulasan dan sajian bahwasanya klausa yang dimaksud di sini adalah anak kalimat dan di situ dibuang adjective clause-nya, maka dari itu dia hanya berfungsi misalkan yang di, yang ter, begitu, bukan menunjukkan yang mana mengambil atau yang mana memindahkan, begitu, bukan, tapi yang ter atau yang di situ. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya nomor 14 di sini itu dengan jawaban B ya. That the moon appears considerably larger at the horizon that does overhead is merely an optical illusion. Ini diawali dengan kata that. Kenapa that? Karena di situ dia berfungsi. Jadi mulai dari that the moon appears bla 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 itu berfungsi untuk sebagai induk, bukan, sebagai anak kalimat, begitu. Yang waktu itu diawali dengan kata that. Frasa tersebut menjadi klausa tersebut menjadi klausa benda, gitu, nomina. Jadi nominal noun clause, begitu maksud saya, bukan nominal tapi noun clause.
Selanjutnya nomor 15 di situ di sini were begitu. Were di sini menunjukkan bukan they were, bukan they were, bukan were they, tapi were any of six most dangerous diseases to break out, it could be cause for quarantine. Kita lihat ulasannya untuk yang nomor 14 tadi yang sudah saya singgung bahwasanya ada ini penyambung noun clause ya, bukan nominal clause, baik noun clause. Ada kata when, ada kata that, ada kata yang menunjukkan ini ya, bahwa. Jadi dalam bahasa Indonesia di situ klausa di sini juga sama fungsinya untuk menerangkan berfungsi sebagai kata benda. Karena klausa kata benda di sini itu ya dibentuk dari kata benda tersebut yang digunakan entah itu sebagai objek atau sebagai entah sebagai objek atau objek of verb, kata kerja, kata depan, atau subjek dari sebuah kalimat dengan contoh begitu. I know when he will arrive begitu, atau I'm concerned about when he will arrive. Jadi yang di atas itu dia sebagai objek kata kerjanya. Kata kerjanya itu adalah yang di sini will arrive begitu. Sedangkan yang kedua adalah yang menunjukkan object of preposition, di situ diawali dengan preposisi concern about di situ. Jadi about when he will arrive. Kenapa kok ada kata about? Karena namanya kata concern itu perhatian tentang atau perhatian kepada atau perhatian pada begitu. Dan yang ketiga adalah sebagai subjek. Jadi ini aturan di noun clause, penggunaan noun clause yang baik. Alright, tadi ini sudah masuk dalam penjelasan ya. Seperti ini Pak, yang sudah kita singgung waktu itu noun clause. Jadi penggabungan noun clause di situ ada what, ada when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. I know what you did begitu. Dan konektornya itu adalah what begitu. Atau posisinya diawalkan what you did was wrong. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak sampai sini? Lanjut ya. Lanjut Pak. Ya, sambil refreshing. Lanjut lagi. Oke, untuk yang nomor 15, kita lagi-lagi menggunakan inversi atau pembalikan subjek dan kata kerja atau predikat dengan menggunakan conditional. Conditional itu menunjukkan pengandaian, berandai-andai, diawali dengan kata if, dan if-nya ini bisa dihilangkan begitu. If-nya dihilangkan, dan bila mana dihilangkan, maka posisi kata kerja itu digeser ke depan. Misalkan, if he had taken more time, the results would have been better. Itu maknanya sama. Yang berikut di bawahnya. Had he taken more time, the results would have been better. Atau posisinya di belakang ya. Di belakang subjek. Misal posisinya ini kan kalau kita lihat, kita mencoba mengingat kembali anak kalimat dan induk kalimat. Jadi if he had taken more time itu kan berfungsi sebagai anak kalimat. Kemudian the results would have been better itu sebagai induk kalimat. Nah, anak kalimat itu yang disebut dependent clause, kalau induk kalimat disebut independent clause. Itu kalau dibalik induk kalimatnya dulu,
Misalkan I would help you if I were in a position to help. Itu boleh saja. Tapi kalau if-nya dibuang menjadi I would help you were I in position to help. Gitu. Jadi if-nya dibuang, if-nya tidak dipakai, maka posisi subjek dan kata kerja di sini menjadi berubah, dan itu hanya berlaku pada anak kalimat saja. Nah, ini aturannya. Contohnya kalau if-nya dibuang seperti yang di atas itu menjadi were he, bukan he were, tapi were he here, he would help. Jikalau if-nya dimunculkan, if he were here, he would help. Kenapa kok ada were bukan was begitu? Karena itu menunjukkan pengandaian, dan pengandaian yang di sana didasarkan pada pengandaian bagian kedua. Jadi pengandaian itu ada tiga pola. Pola pertama adalah mengandaikan sesuatu dan sesuatu itu bisa terjadi. Yang kedua adalah pengandaian sesuatu yang peristiwanya telah terjadi, tapi kita ucapkan hari ini begitu. Itu tipe kedua. Kalau tipe ketiga adalah peristiwanya sudah terjadi dan kita menyampaikannya di waktu yang lalu begitu. Dan tidak mungkin juga terjadi. Jadi pola kedua dan pola ketiga ini hanya pengandaian seolah-olah kita nostalgia dengan peristiwa waktu yang telah terjadi, tapi posisinya kalau pola kedua itu sekarang, kalau posisinya pola ketiga adalah waktu yang lampau, waktu yang silam. Jadi pengandaian itu ada 3 model, Pak Sidik, dan itu perlu dikuasai supaya nanti untuk memahami model pertanyaan seperti ini menjadi mudah untuk dicari, diidentifikasi jawaban-jawabannya. Baik, sebelum ke written expressions, jadi untuk structure tadi itu sudah ini ya, paling tidak sudah memberikan wawasan yang cukup, bisa mengingat kembali apa yang sudah dipelajari, tapi alangkah baiknya mempelajari lagi atau mengerjakan latihan-latihan sebanyak-banyaknya untuk mempertajam analisis setiap soal. Baik, yang selanjutnya di bagian TOEFL itu ada bagian yang kedua adalah written expression. Yang pertama adalah structure yang sudah kita tuntaskan hari ini, yang mana kemudian diikuti written expression. Maksudnya tulisan-tulisan atau ungkapan-ungkapan dalam kalimat-kalimat tersebut, di situ ada yang salah. Lah, yang salah di situ apakah A, apakah B, apakah C, ataukah D. Begitu. Misalkan seperti contoh di sini, Pak. The fourth string on a violin are tuned in fifths. Itu kan ada yang salah, dan yang salah adalah B. Seharusnya apa, Pak? The four stranger. Strings pakai S. Pakai X. Pakai S, ya. Jadi khusus written expression itu kita mencari kesalahan atau yang disebut kita menganalisis kesalahan dari kalimat-kalimat yang akan disajikan. Beda dengan structure yang sebelumnya. Kalau structure yang sebelumnya itu yang benar. Yang benar yang mana? Nah, ini kebalikannya. Yang salah yang mana? Kalau yang salah yang mana berarti kita kan tahu benarnya yang mana begitu. Yuk kita lanjut. Oke. Jadi contoh a nerve is actually many nerve fiber
bound together itu ada yang salah, dan yang salah itu adalah C, yang seharusnya ada tambahan huruf S ya, yang menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Jadi mencari kesalahan, dan kalau sudah menemukan kesalahan berarti kita tahu betulnya seperti apa begitu. Kalau kita terlatih untuk seperti ini berarti kita bisa menyalahkan pun juga bisa mengoreksi. Untuk apa yang harus kita lakukan adalah pertama, look at the underlined words or groups of words. You want to see if you can spot which of the four answer choices is not correct. Jadi perlu dilihat yang digarisbawahi sebuah kata atau grup kata, dan di situ kita bisa mengidentifikasi segera pilihan-pilihannya mana yang tidak benar begitu. If you have been unable to find the error by looking only at the four underlined expressions, then read the complete sentence. Dan ternyata kalau kita tidak menemukan kesalahan di kalimat tersebut, kita baca kalimatnya secara utuh atau membaca kalimat itu berulang-ulang begitu. Sehingga nanti akan terasa, oh ternyata kayaknya salahnya di bagian ini. Nah, ini dia, Bapak. Nanti setelah ini kita ulas di masing-masing soal, mengapa itu menjadi jawabannya, dan apa strategi yang bisa kita kuasai untuk memahami soal dalam written expression masing-masing tersebut. Di sini on the floor of the Pacific Ocean, itu bukan pakai bukan pakai is tapi pakai A. Hundreds of flat-topped mountains more than a mile beneath sea level. Kemudian 17, di situ ada jawaban yang salah adalah C, yang seharusnya became bukan become. Dan yang selanjutnya adalah 18, itu kurang D ya, jadi was declared dengan tambah D begitu. Yuk kita kupas di masing-masing soal sini. Lah, tadi yang sudah kita singgung bahwasanya seperti yang tadi di nomor awal sebutkan, perlu ada ini penggeseran kata kerja lebih awal daripada kata subjeknya dulu. Seperti contoh di atas itu, yang paling atas sendiri kan was. Was itu menjadi salah ya. Yang seharusnya adalah were. Begitu. Were the bicycles. Harusnya begitu. Bukan were the bicycle. Jadi contoh di atas di sini mudah untuk mendapatkan bahwasanya house itu adalah the subject, karena dia datang, dia berada di posisi paling depan was. House itu bukan sebagai subjek, akan tetapi dia karena sebagai objek dari preposisi atau kata depan behind begitu, behind the house. Dan subjek dari kalimat bicycles dan subjek tersebut itu berada setelah kata kerja, karena ada ungkapan yang menerangkan kata keterangan tempat behind the house yang mengawali kalimat tersebut. Karena subjek tersebut adalah bicycles dan itu menjadi plural, maka kata kerja itu harus berubah menjadi plural adalah were begitu. Dan kalimat yang kedua, subjek yang disebut bicycle setelah kata kerja were karena ada ungkapan behind the houses begitu. Behind the houses.
Karena subject particle adalah singular atau satu, maka kata kerjanya harus diubah menjadi was. Begitu. Gitu Pak ya. Jadi ini memang agak apa ya? Agak tricky atau agak sedikit susah begitu. Tapi dibaca lagi, diulang-ulang kembali, maka nanti akan paham dengan sendirinya. Dan ini aturannya seperti ini. Dia posisinya kata kerja di situ di depannya. Maksudnya depan di sini sebelah kiri, Pak ya. Kalau belakang itu sebelah kanan. Jadi kita memahaminya seperti itulah, supaya untuk mudah memahami depan belakang itu yang mana begitu. Jadi kata kerja sebelah kiri, subjek sebelah kanan, bila mana diawali ada pertanyaan, kemudian negatif, kemudian menunjukkan kata keterangan tempat, kemudian kata yang tidak diawali, kata pengandaian ya, yang tidak diawali dengan if, dan selanjutnya adalah comparison atau perbandingan begitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang nomor ini itu penggunaan past dengan kata present. Jadi waktu lampau digunakan waktu lampau dengan masa sekarang. Ini maksudnya apa di sini? Oke, jadi one verb tense problems that common both in student writing and on the TOEFL test is the switch from the past tense to the present tense for a particular reason. Often, when a sentence has both the past tense and present tense, the sentence is incorrect. Jadi contohnya, he took the money when he wants it. Jadi kata took itu bentuk lampau, maka selanjutnya juga lampau. Tapi karena ini bukan lampau, ini adalah present, maka itu menjadi salah. Kalimatnya he took the money, he wants it in the present. Nah, di sini tidak menjadi bisa dimengerti karena nggak bisa untuk dipahami sesuatu yang di masa lalu itu hasilnya adalah sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Lalu ya lalu, sekarang ya sekarang. Maka kalimat di sini yang betul itu seperti berikut di sini. He took the money when he wanted it. Atau dalam bentuk sekarang, he takes the money when he wants it. Begitu. Itu Pak ya. Jadi bahasa Inggris di situ sangat memperhatikan waktu dan perubahannya juga ada pada kata kerja. Itu yang menjadi salah satu kesulitan orang Indonesia mempelajarinya karena bahasa Indonesia tidak berbasis waktu. Bahasa Indonesia hanya ditandai dengan kemarin, lampau, dulu, misalkan begitu. Itu menunjukkan waktu lampau, waktu sekarang ditunjukkan dengan kata sekarang, saat ini, sedang berlangsung, atau masa depan itu ditunjukkan akan, kemudian apa kata-kata masa depan, apalagi dalam waktu yang dekat dan seterusnya, itu hanya menggunakan kata-kata tambahan, kata keterangan saja, tapi kata kerjanya kita bahasa Indonesia itu sama sekali tidak terpengaruh atau tidak berubah. Oke, jadi kalimat yang dimaksud masa lampau ya masa lampau itu menjadi bisa dimengerti dan itu menjadi benar. Kalau masa sekarang ya masa sekarang, ya berarti itu logis, bisa dimengerti juga. Dan di situ menunjukkan kalau masa lalu sudah terjadi, kalau masa sekarang ya sesuatu yang sering terjadi. Misalkan matahari terbit dari timur, itu kan sesuatu yang kebenaran secara umum. Atau kebiasaan kita begini, sehabis bangun tidur,
yang pertama kali adalah ambil HP begitu. Misalkan I know that misalkan I know that I take my handphone, my smartphone when I wake up in the morning. Jadi saya tahu bahwasanya setiap hari, setiap bangun tidur, saya selalu yang paling pertama saya pegang HP. Itu contohnya. Contohnya menunjukkan kebiasaan. Ada habitual activities. Oke. Jadi namanya penalaran di sini perlu ada pemahaman secara detail tentang masa lalu dengan masa sekarang itu ketemunya ada di mana. Masa lalu ya masa lalu, semuanya ada terjadi masa lampau. Masa sekarang adalah masa sekarang yang tentunya di sini perlu disinggung bagaimana perubahan bentuk kata kerjanya. Jadi seperti ini. If you see a sentence with one verb in the past and one verb in present, the sentence is verbally incorrect. Jadi tipsnya adalah kalau ada satu kata kerja dalam satu kalimat menunjukkan masa lampau, yang satunya masa sekarang, pasti kalimat tersebut salah. Dan itu tujuan di bagian ini untuk bisa kita identifikasi jawabannya. Kedua, jikalau ada kemungkinan kalimat tersebut itu benar, maka keduanya bisa bersamaan, yang dimana past yang menunjukkan waktu lampau dan present waktu sekarang bersama-sama. Jikalau Anda melihat past and present itu bersama-sama dalam satu kalimat, maka Anda harus cek maknanya. Begitu. Jadi penalaran logikanya ada di sini, Pak. Dan di sini mungkin juga kita mengerti kosakatanya ya, supaya untuk memudahkan mengidentifikasi makna yang bisa ditentukan apakah itu kalimatnya benar ataukah salah. Begitu. Contohnya di nomor 17 di sini jawabannya adalah became. Oke, selanjutnya adalah nomor 18 ya. Di nomor 18 di situ bahwasanya di sini bentuk format yang menunjukkan present participle atau past participle seperti yang sudah saya singgung. Konsepnya kalau ingat participle, ingat posisinya diawali dengan kata yang begitu. Jadi kalau present participle itu yang kalau past participle itu yang di atau yang begitu. Itu saja Pak konsepnya. Bisa diingat-ingat nanti untuk kata kunci di situ pada saat setelah materi ini selesai Bapak bisa nanti melihat kembali di YouTube channel saya yang nanti ini akan saya unggah di YouTube channel saya begitu. Jadi rekaman ini akan saya unggah di YouTube channel saya, tujuannya untuk Pak Sidik bisa melihat kapan saja, di mana saja, nanti pada saat membaca soal-soal TOEFL dan kemungkinan agak susah ya, mau tanya di situ nggak ada sempat, begitu bisa lihat di channel saya di YouTube begitu. Nanti akan saya beritahu secara terpisah saja. Oke. Baik, Pak. Kita lanjutkan di sini yang nomor 19 ya. 19 di sini ada oke. Di situ yang benar adalah the brightest star. Kenapa kok bukan the most brightest star? Karena di sini ada posisi superlatif ya. Superlatif itu paling atau begitu. Menunjukkan kalau brightest star itu tepat karena kata bright itu satu suku kata. Kalau satu suku kata hanya cukup ditambah est itu paling. Kalau lebih menunjukkan lebih berarti pakai er ya, brighter begitu, brighter. The brighter star itu lebih.
lebih menyilaukan, misalkan. Kalau the brightest star berarti bintang yang paling menyilaukan atau paling terang. Untuk selanjutnya adalah 20. 20 itu rest, yang dimana di sini menunjukkan rangkaian yang sama. Yang samanya itu adalah kata hunt, play, and rest, begitu, bukan resting. Kenapa kok demikian? Dalam bahasa Inggris itu harus sepadan ya. Misalkan kata kerja bentuk pertama nggak pakai ing, nggak pakai ed, ya sudah sama semuanya. Ada hunt, play, and rest, begitu. Jadi kalau salah satunya ada ing atau ada ed, berarti itu yang salah dan bisa dianggap sebagai jawaban, begitu. Untuk 21 adalah di sini pakai s, ya tentunya karena menunjukkan kata plural ya, atau jamak, begitu. Dan 22 adalah di sini menunjukkan kata keterangan. Keterangan apa, Pak? Kata keterangan ada 4, ada waktu, kemudian ada tempat, kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu ini ya frekuensi mulai dari tidak pernah sampai selalu, begitu. Itu frekuensinya apakah jarang, apakah kadang-kadang, itu menunjukkan frekuensi atau sikap, perilaku, begitu. Previously ini menunjukkan apa? Kata keterangan apa, Pak? Waktu. Kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu itu menunjukkan ini ya, menunjukkan waktu tertentu. Kalau bisa dilihat itu waktunya kapan, Pak? Sebelumnya. Dulu. Itu kan previous. Previous itu memang artinya sebelum. Itu tentunya masa lalu. Jadi previously di sini ya cirinya gini, Pak. Kata keterangan yang dimana kata sifat. Previous itu kan kata sifat, Pak ya. Kemudian ditambah ly itu menunjukkan sikap, begitu. Jadi ternyata di sini itu previous itu kata sifat ditambah ly, dan ly itu kata tambahan untuk menjadikan kata sifat dijadikan kata keterangan, sehingga di sini itu disikapi, begitu. Sebelumnya disikapi, dan disikapinya maksudnya diketahui sebagai dasisto, begitu. Jadi ini tidak menunjukkan kata keterangan waktu, tapi kata keterangan disikapi oleh seseorang. Yang seseorang itu mungkin dalam kelompok the community of Bethesda, begitu, atau yang disebut di sini Maryland. Ya begitulah, Pak ya. Jadi misalkan seperti beautiful. Beautiful itu kan cantik. Ditambah ly, ditambah y saja karena sudah ada l-nya di sana. Ly ya, betul. Beautifully. Jadi artinya jadi berubah. Kata keterangan sikap, kata keterangan sikap. Sikapnya berarti dengan cantik, dengan lihai, dengan manis, dengan apa? Dengan makna-makna yang dianggap positif lah, begitu. Oke, kita ulas nomor 19. Jadi kita harus menguasai komparatif dan superlatif. Komparatif itu perbandingan, superlatif itu yang paling, berarti yang dominan di antara seluruhnya, begitu. Misalkan Bob is taller than Ron. Sally more beautiful than Sharon. Jadi kata tall itu kan satu suku kata. Tall itu ditambah er.
tapi karena beautiful itu ada lebih dari satu suku kata. Ada berapa suku kata itu, Pak? Beautiful. Beautiful. Ada 4. Ada 4, maka tambahannya menjadi more kalau itu komparatif atau most kalau itu superlatif. Begitu. Gitu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Aturannya seperti ini. Jadi di sini tidak ada keterangan yang memang menjelaskan satu suku kata ataukah lebih, sehingga di situ untuk menjadi pembeda kalau satu suku kata atau dua suku kata. Jadi satu atau dua suku kata, maka kalau komparatif ditambah er, kalau superlatif ditambah mo. Kalau komparatif ditambah er, kalau superlatif ditambah est begitu. Kalau superlatif ditambah most begitu. Kalau komparatif di mana lebih dari dua suku kata, maka dia lebih dari dua suku kata superlatif, maka menggunakan kata most begitu. Oke, selanjutnya untuk nomor 20 di sini ada coordinate conjunction. Kita sebetulnya sudah menyinggung di sini di pertemuan yang kedua pekan lalu ya. Di situ ada and, ada but, ada all, tapi saya memberikan yang lebih lengkap ya, waktu itu. Jadi yang menunjukkan and, but, all di sini itu menunjukkan ungkapan yang sama. Maksudnya setara, maknanya setara. Di makna yang lain, apa yang what is on one side of these words must be parallel to what is on the other side. Jadi gandengannya satu dengan satunya itu setara. Kata sambung di sini itu bisa menggabungkan kata benda atau kata kerja atau kata sifat atau kata atau kumpulan kata yang disebut frasa, atau bahkan kalimat yang dianggap anak kalimat atau justru induk kalimat itu bisa saling digabungkan. Mereka bisa berfungsi seperti ini. Contohnya, I need to talk to the manager or the assistant manager, begitu. Atau she's not a teacher but a lawyer. She's not a teacher but a lawyer. Maksudnya dia bukan guru tapi seorang pengacara. You can choose from activities such as hiking and kayaking. Jadi kata and, or, but di sini memfokuskan pada makna yang sama atau setara. Contoh yang lain itu kata kerja, dua kata kerja itu digabungkan. Ada eats, kemudian ada sleeps, sama-sama kasih s. Kemudian invites, kemudian talks, begitu. Selanjutnya ada kata stay, ada kata go. Nah, selanjutnya ini ada dua kata depan yang di situ digabungkan dengan seperti ini, sincere and nice. Nah, begitu. Tahu sincere, Pak? Sincere itu tulus ya, tulus. Ya. Itu ketulusan. Nice itu ya kebaikan. Kemudian ada short but difficult, begitu. Singkat tapi susah. Atau interesting atau boring, menarik atau membosankan. Itu and, but, dan all. Atau dua frasa. Dua frasa di sini kumpulan kata-kata dijadikan satu dengan menggunakan kata and. Jadi in the classroom dan in front of the building, begitu. Setara. Kemudian menggunakan kata on my desk atau in the drawer, begitu. Pilihan.
kemudian at noon but at 1. Selanjutnya dua kalimat, baik di situ induk kalimat dan anak kalimat dijadikan satu. They are not interested itu menunjukkan kalimat induk. Kemudian in what you say or what you do itu menunjukkan kalimat anak kalimat begitu. I am here itu induk kalimat. Kemudian because I have to be and because I want to be itu menunjukkan anak kalimat yang digabungkan dengan kata and. Mr. Brown likes to go home early itu induk kalimat. Kemudian his wife prefers to stay late. His wife prefers to stay late. Ya, itu menunjukkan anak kalimat dengan digabungkan dengan induk kalimatnya menjadi kata but. Aturannya seperti ini dan tentunya nanti tinggal menghafalkan saja. 21 adalah make verbs agree. Ini jam berapa Pak ya? Kita sudah lewat ya? Jam 8. Jam 8. Mungkin sisanya ini Pak ya? Nggak apa-apa? Ya. Oke. Sisanya kita selesaikan begitu. Agar kita percepat. Baik, untuk yang 21 di sini adalah kata kerja agree after expression dengan kuantitas. Begitu. Kuantitas di situ menunjukkan all, most, all you, semuanya, most, hampir, semua, atau some, beberapa. Itu tergantung dengan apa yang diikuti dengan kata depan of. Begitu. Misalkan all of the book itu perlu menjadi singular was. Jadi booknya di sini yang booknya itu yang menjadi ukuran begitu, menjadi ukurannya. Was itu singular, maka itu menerangkan book dan booknya itu satu ya was. Kalau books itu were begitu. Informasi, kenapa informasi itu dianggap singular atau cuma satu? Karena dia satu kesatuan sebuah informasi. Tapi kalau informasi yang berbeda-beda itu menjadi lebih dari satu. Bapak masih ingat aturan singular and plural? Singular itu satu, kalau plural itu jamak. Dan kapan singular menjadi plural itu juga aturannya juga banyak di sana. Sehingga bisa dibaca-baca lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau diawali dengan kata all, most, some, half, kemudian of apa, misalkan of the car. Car itu cuma satu, berarti is atau was. Kalau kemudian of-nya adalah setelahnya of itu jamak, of the cars, begitu. S, pakai S, maka menjadi jamak juga, diikuti dengan jamak. Begitu ya. Dua-dua kita menggunakan linking verbs. Linking verb itu kata kerja sambung. Jadi ada kata kerja yang berfungsinya untuk menyambungkan begitu. Yang di sini umumnya adalah kata keterangan daripada kata sifat itu berada setelahnya kata kerja karena kata keterangan di sini mendeskripsikan kata kerja. Seperti she spoke nicely. Lah, dengan kata kerja sambung di sini itu menjadi she looks nice. Nggak pakai ly lagi. Bukan she looks nicely, bukan. Tapi she looks nice. Itu kata kerja sambung itu kalau Bapak bisa memperhatikan, mengelompokkan, mendefinisikan, mengkategorikan ya kata-kata kerja sambung
itu kalau Bapak ingat ini apa namanya five senses of human, apa itu bahasa Indonesianya? Five senses itu menunjukkan indrawi ya. Jadi seperti nampaknya, kelihatannya, terdengar, rasanya itu menunjukkan indrawi kita. Maka itu kalau dibuat kata kerja, maka kata kerjanya berfungsi sebagai linking verbs, kata kerja sambung. Dan ketemu dengan kata sifat, maka kata sifatnya tidak perlu dipakai ly. Begitu. He seems unusually nice. Begitu. Kan sudah diawali dengan unusually, begitu, maka tidak pakai nicely. Begitu. Misalkan kalau unusually nggak ada, he seems nice, begitu. He seems nice. Itu Pak ya. He seems itu kan kelihatan. Kalau terdengar, he misalkan itu terdengar bagus. It terdengar apa? It sounds good. Nah ya, it sounds good. Begitu. Jadi nggak bukan it sounds well atau it sounds nicely, itu bukan, tapi it sounds good, kata sifat. Nah, ini aturan-aturannya sudah praktis, bisa dimengerti, dan di bawah itu kata kerja yang menunjukkan kata kerja sambung. Itu diawali dengan ada appear, ada feel, ada seem, be. Be itu ya untuk itu ya, menjadikan linking verbs, bukan be itu yang lain, begitu. Ada look, ada smell, become, prove, taste, itu rata-rata dalam kategori kelompok indrawi manusia. Lanjutnya, dan ini yang kelompok yang terakhir, nomor 23, di situ jawabannya adalah used. Nah, begitu, widely used, bukan widely using. Ini lagi-lagi terkait dengan participle ya. Dan participle itu bisa kita identifikasi maknanya. Oh, ini kayaknya maknanya yang me. Kalau yang me berarti ya jawabannya pakai ing. Kalau yang di atau yang ter, maka jawabannya pakai ed. 24 ini menunjukkan they, bukan its. Karena they itu kembali kepada sebelumnya. Begitu. Nah, sebelumnya itu siapa? Ke pasien. Begitu. Ke pasien, kata pasien. Nomor 25 adalah yang betul adalah imported, karena diawali dengan kata has, atau yang di sini menunjukkan kata keterangan waktu perfect ya, perfect sudah selesai, jadi perfect present. Perfect present di sini ya itu menunjukkan sudah selesai, tapi sekarang masih ada kaitannya. Dan yang terakhir adalah the. Ini yang sedikit juga menjebak, itu ada the, an, itu juga perlu dibaca-baca kembali ya Pak ya, supaya nanti bisa mengetahui bahwasanya mana yang salah dan mana yang benar. Untuk yang 23 di sini kita perlu tahu di situ ada ed, ada ing, yang di sini kalau ed itu yang di atau yang ter, begitu. Misalnya seperti yang paling bawah contohnya, the woman put the clean car, maksudnya adalah kendaraan yang telah dibersihkan, begitu. Jadi perempuan itu menaruh kendaraannya yang telah dibersihkan kembali ke garasinya, begitu. Itu terjemahan kalau ed itu yang di, yang ter, kalau ing itu yang me. Itu saja Pak kata kuncinya.
Oke, ini apa konsepnya ya? Konsepnya aktif itu ya berarti yang kalau pasif itu yang di, yang ter. Maksudnya seperti itu, singkatnya saja. Selanjutnya untuk yang 24 di sini kita perlu mengidentifikasi kata ganti untuk menunjukkan bahwasanya contoh seperti ini, the boys will cause trouble if you let him. Ini menjadi keliru karena boys itu lebih dari satu, maka yang betul adalah if you let them, begitu. Everyone must give their name. Sebetulnya secara nalar everyone itu kan lebih dari satu, Pak ya. Maka gini, dalam bahasa Inggris itu ada hal-hal yang memang bisa diterima secara sosial, tapi belum tentu bisa diterima secara bahasa, secara tata bahasa. Lah, Bapak jangan terpancing, misalkan loh yang betul kan secara sosialnya memang seperti itu, begitu. Tapi menurut tata bahasanya itu salah, ya tetap salah karena ini tes sosial. Maka dari itu everyone di sini itu his atau her, begitu, bukan lebih dari satu, hitungannya lebih dari satu berarti kan banyak. Dan aturannya ada di sini, pastikan bahwasanya setiap kata ganti dan kata posesif atau kata yang menunjukkan kepemilikan itu sesuai dengan kata bendanya yang dirujuk. Jika jumlahnya cuma satu ya berarti ya singular, jumlahnya lebih dari satu berarti ya plural, gitu saja. Oke, selanjutnya adalah menggunakan kata have, dan di sini past participle. Jadi contohnya di situ ada have walked, ada have seen, have taken, having eaten, should have done, itu menunjukkan participle. Lah, past participle, pokoknya kalau past participle dan fungsinya di situ sebagai apa ini? Sebagai yang atau yang maka kita bisa mengerti kata had, have, has itu dibuang gitu. Cukup hanya kata kerja bentuk ketiga saja. Tapi kalau ada had, have, has begitu, maka kita perlu tahu kalau itu menunjukkan kata yang menunjukkan ini tenses. Tenses perfect tense. Perfect present. Perfect present itu adalah peristiwanya sudah selesai, peristiwanya entah kapan selesainya, pokoknya sudah, begitu. Yang penting sudah, akan tetapi tidak tahu kapannya, entah kemarin, entah kapan, pokoknya sudah selesai, dan itu masih kita anggap relevan untuk kita sampaikan di waktu sekarang. Itulah yang menunjukkan perfect present, begitu. Bisa dilihat lagi di tenses itu, Pak. Oke, ini menunjukkan past participle ya. Has sung, has become, begitu. Dan yang terakhir adalah penggunaan ed dan ing secara benar, dan itu di sini juga seperti tadi yang sudah kita singgung, untuk ed adalah apa yang sudah dilakukan, kalau ing yang sedang terjadi, atau yang begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan ini nanti akan saya berikan kepada Bapak Oke. filenya. Mohon maaf waktunya agak kurang lebih 10 menitan ya. Jadi cukup Apa-apa, banyak. Pak.
cukup banyak yang kita singgung karena prinsip-prinsip TOEFL di situ ini ya beragam dan tentunya perlu didasarkan pengetahuan kita yang paling awal. Pertama ada tenses, kemudian ada then apa itu partikel ya, dalam kelompok partikel. Partikel itu ada an, dan the, itu menunjukkan sesuatu. Sesuatu diketahui, sesuatu itu tidak diketahui tapi ada, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga perlu dipahami secara terpisah dan sangat mendukung nanti untuk membantu pemahaman prinsip-prinsip di sini. Ini saya tutup dulu rekamannya Pak ya.